Halo Bu Ruth dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ivan Ernestin dari kelas 10-4 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari ulangan harian, gerak lurus dan juga vektor. Jadi mari kita mulai. Nah, jadi ini yang pertama saya akan menjawab soal yang dari ulangan harian yang gerak lurus. Jadi ini ada 4 soal dan saya akan menjawab 2 soal, yaitu nomor 1 dan juga nomor 2. Ini nomor 1, pertanyaannya adalah Ishak berlari dari titik A dengan kecepatan 1,5 meter per second. Pada saat yang bersamaan, Devon berlari dari titik B dengan kecepatan 0,75 meter per second. Titik B 750 meter di depan titik A. Tentukan kapan dan di mana Ishak menyusul Devon. Nah, jadi ini kita jawab ya. Nah, ini kan diketahuin. Nih, diketahuin. D-nya adalah 750 meter. Jadi D itu beda dari titik A dan juga titik B. Ini di sini diketahuin dia D-nya 750 meter. Nah, terus V-nya atau kecepatan Devon ini dia 0,75 meter. Nih, V Devon 0,75. Nah, ini kita langsung aja jawab ya. Pakai rumus T sama dengan D per V. Ini masukin aja T-nya, maksudnya D-nya dimasukin aja. 750 bagi 0,75. Ini hasilnya adalah 1000. Nah, jadi mereka akan bertemu di titik yang ke 1000. Nah, kan udah kapannya kan udah ya di titik ke 1000. Dan di mana? Ini tinggal dihitung pakai rumus S. Di sini ya. S sama dengan V kali T. S sama dengan ini V-nya, ini kita pengen yang dari ngitungin dari titik awal yang dari si Ishak dari titik A. Jadi ini pakai 1,5 ya. 1,5 dikali T-nya 1000. Jadi 1500. Ya. Jadi taruh ini nol kebanyakan. Jadi Ishak akan bertemu Devon di detik ke 1000 dan di titik dan di jarak 1500 gitu. Atau kalau misalkan dari Devon berarti ini S sama dengan V-nya kan 0,75 kali 1000 ya. Berarti 750. Mereka akan ketemu di titik 750 dari si Devon gitu. Nah, kita lanjut aja ke soal nomor 2. Nah, ini dia. Ini soalnya Ishak berdiri di atas jembatan, kemudian menjatuhkan kelereng. Kelereng tersebut menyentuh air setelah 2,5 detik. Tentukan ketinggian jembatan, B. kecepatan kelereng menyentuh air, dan C. kecepatan kelereng ketika berada di ketinggian 10 meter di atas air. Nah, kita langsung aja hitung yang A ya. Nah, ini jawab yang A, ini jawab gini lah. Nah, ini kita pakai rumus S sama dengan VO dikali T ditambah ini plus min ya, tambah setengah A kali T kuadrat, tambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, ini plus min, tapi karena dia dijatuhkan jadi karena ke bawah jadi pakainya plus, tapi kalau ke atas makanya min gitu. Jadi ini S
Ini tinggal dimasukin aja, VO-nya kan 0. 0 kali T-nya 2,5 nih. Tuh, detiknya 2,5. Ditambah setengah kali A-nya 10. A itu kita makainya gravitasi. Gravitasinya 10. Dikali T-nya ya tadi ini 2,5 kuadrat. Tinggal dihitung. Hasilnya 0 ditambah 31,25. S sama dengan 31,25. Ini udah ketemu. Nah, kita hitung yang B. Yang B kecepatan kelereng menyentuh air. Nih, saya jawab di sini ya. Ini pakai rumus VT sama dengan VO plus A kali T. Ditulis dulu rumusnya. Tinggal dimasukin aja. Ini sama VO-nya 0. A-nya tadi gravitasinya 10. Detiknya 2,5. Nih. Ya. Tinggal dihitung. 0 10 kali 2,5 kan 25. Jadi VT-nya adalah 25 atau 25 meter per second. Nah, selesai. Nah, sekarang tinggal hitung yang C, yaitu kecepatan kelereng ketika berada ketinggian 10 meter di atas air. Ini di sini ya. Ini kita pakai rumus VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2 kali A kali S. Ini masukin aja sama kayak tadi, VO-nya kan 0 ditambah 2 dikali 10. Ntar burem. S-nya 10. Ya, ini kan S 10 meter. Masukin 0 ditambah ini 2 kali 10, 20 kali 10, 200. Jadi jawabannya adalah sama dengan 200 meter per second. Atau 200 juga bisa, begitu. Nah, karena saya sudah menjawab yang gerak lurus, saya akan menjawab yang vektor. Dan ini saya akan menjawab soal tiga-tiganya ya. Ini yang pertama, nomor 1. Ini diketahui vektor-vektor berikut. Ini yang A. Vektor A itu 10N 37 derajat terhadap X plus. Vektor B 20N 127 derajat terhadap X plus. Vektor C 25N minus 53 derajat terhadap X plus. Vektor D 20N 217 derajat terhadap X plus. Vektor E 10N min 90 derajat terhadap X plus. Tentukan besar dan arah dari A. R vektor A tambah vektor B tambah vektor D tambah vektor E. Yang B, R vektor C dikurang vektor D ditambah vektor B dikurang vektor A dikurang vektor E. Kita langsung jawab. Sebelum ini saya mau menentukan X, Y dari vektor A sampai E. Jadi ini kita jawab. Nah, ini saya udah gambar ini, jadi biar gambar ininya gampang. Ini kan yang pertama 37 derajat terhadap X plus. Jadi ini saya gambarnya nggak lurus karena nggak pakai penggaris. Nah, ini misalkan begini ya. Ini 10N nih. 10N dan 37 derajat. Ini A. Faktor A. Terus faktor B-nya 127 derajat. Berarti di sini ya 37 derajat terhadap Y plus. Ini sekali lagi saya nggak pakai penggaris jadi kurang rapi, maaf ya. Ini 20N. Ini mana ya? Bisa di sini aja ya. Ini faktor B.
Nah, terus buat faktor C-nya itu 25N min 53 derajat. Berarti ada di sini. Ini. Nah, ini 25N. Sini C. Nah, terus D-nya 20N 217 derajat terhadap X plus. Berarti di sini 37 derajat. Ini 20N ya. D. Ini 37 derajat dapat ini kan 90, 180. Ini 37 gitu. Jadinya 217. Terus yang E-nya 10N min 90 derajat terhadap X plus. Berarti dia di sini. Ya. 10N. Nih. Mana ya ini 10N. Nah, kalau udah ini kita bisa bikin tabel. Tabel ini saya bikin di sini ya. Nih A, faktor B, C, faktor kelihatan, D, E. Nah ini saya mau bikin aksinya. Nah untuk yang A ini buat ngitung aksinya pakai ini begini. Kita pakai cos ini AX. Ini kan dia 10 ya. 10N. Jadi ini 10N dikali cos 37 sama dengan 10 dikali 45. Ini hasilnya 8 ya. Terus A I-nya itu sama dengan 10 dikali sin. Kalau X udah cos berarti ini ya sin. Nah, ini dikali 10 dikali 3,5 hasilnya 6. Nah, saya mau masukin ke sini. Ini kan berarti 8 dan juga 6. Nah, udah. Oke, saya mau jawab yang B. Ini. Maaf ya kalau kameranya ngeblur. Ini kan yang B dia 20 ya. 20 karena dia arahnya ke sini, jadi ini buat yang X makanya sin 37. Sin 37. Berarti sama dengan 20 dikali 3/5. Ya, hasilnya adalah 12. Kalau ini berarti tinggal dibalik aja ya. Pakai cos 20 dikali cos 37 sama dengan 20 dikali 4/5 sama dengan 16. Nah, tinggal dimasukin ke tabel ini. 12 sama 16. Kita tinggal tulis yang C. X sama dengan, ini kan 25 nih. 25 nih yang tadi saya udah gambar itu 25N. Ini 25 dikali cos 53. Hasilnya 25 dikali 3/5 sama dengan 15. Kalau yang ini berarti yang Y-nya makanya yang sin ya. 25 dikali sin 53. Hasilnya 25 dikali 4/5. Hasilnya 20. Nah, oh ya, ini saya lupa. Ini kan yang A karena dia di sini jadi X sama Y-nya plus semua. Tapi kalau yang B ini yang X min, soalnya tuh dia X min. Jadi ini
pakai min 12. Ini ya min 12. Kalau yang C-nya juga dia sama, yang Y-nya tapi yang min. Nih, Y min. Jadi ini yang C-nya min 20 dan X-nya 15. Kalau yang D-nya, ini yang D-nya dua-duanya min ya, soalnya X min dan juga Y min. Kalau yang D-nya ini berarti ya 20 kali cos 37 sama dengan 20 dikali 4/5, hasilnya 16 ya. Ini ditulis min dia, min 16. Nah kalau ini D, Y, ini sama ya, 20 dikali sin 37 sama dengan 20 dikali 3/5, hasilnya 60 bagi 5, hasilnya 12. Nah ini sama min. Nah ini kalau yang E nya ini gak usah pakai ini, soalnya dia kan udah di sini ya. Jadi ini kan garis dari Y min, di Y minnya itu min 10, X itu 0. Nah kalau udah begini, kalau udah dapat tabel ini, kita bisa hitung yang A sama yang B. Ya ini saya mau langsung hitung ya yang A. Ini videonya juga ada 16 menit. Ya ini yang A ini tinggal dimasukkan aja. Kan tadi kan pertanyaannya R sama dengan faktor A plus faktor B plus faktor D plus faktor E. Sebelumnya ini saya mau minta maaf soalnya ternyata ini ada yang salah. Sebelumnya saya mau minta maaf, tadi saya udah rekam ternyata ada yang salah. Jadi ini karena saya udah tulis juga, saya bakal ngejelasin aja ya. Ini kan faktor A plus faktor B plus faktor D plus faktor E. Ini yang tadi yang di tabel, ini saya tulis ulang di sini, terus ditambahin. Ini 6 tambah 16, itu kan hasilnya 22 ya, 22 dikurang 12, berarti 10. Sebelumnya saya meminta maaf, ini saya tadi udah jawab yang A ini, tapi ada yang salah. Jadi ini saya kebetulan karena saya udah tulis juga, jadi ini tadi saya tip X, jadi saya bakal ngejelasin aja ya. Ini faktor A plus faktor B plus faktor D plus faktor E. Pertanyaannya ini saya tulis yang di tabel, saya tulis ulang di sini, terus tinggal dijumlah. Ini hasilnya dapat nih min 20 min 2. Nah terus untuk cari besarnya atau area ini dikuadratin dia. Jadi ini akar, min akar 20 kuadrat min 2 kuadrat, hasilnya 400 dikurang 4, ini hasilnya akar 396, dapatnya segini. Nah terus untuk arahnya ini maketan, itu depan bersamping. Ini min 20 per 2, hasilnya 10 derajat terhadap X min. Kenapa X min? Soalnya kan ini letaknya di sini, ya kan? X plus, Y plus, X min, Y min. Jadi dia terhadap si X min ini ya di sini. Nah terus untuk B-nya ini kan, ini saya belum selesai nulis tadi. Ini kan 15 min 20, 16 min 12. Oh ya ini kan yang B pertanyaannya C min D plus B min A min E. Jadi ini saya bakal hitung C min D dulu, terus saya akan hitung B min A min E, terus baru saya jumlah. Jadi ini C min D, ini tinggal kita kurangin ya. Nah ini hasilnya ini min 1. Kalau yang ini kan 20 min 12 kan berarti 32. Nah terus untuk yang BA dan E nya ini saya coba di sini ya. Ini min 12 plus 16. Kalau yang ini 0,
min 10. Nah ini tinggal dikurang, hasilnya ini kan min 4 ya, tambah 12. Nah kalau udah dijumlah tinggal taruh di sini, dijumlahin deh, tambah 12, ada jumlah. Ini hasilnya ini min 5, soalnya sama-sama min ya. Ini min 20. Nah kalau udah tinggal nyari arahnya aja. Nah kalau untuk nyari arahnya, bentar, ini nyari arah dulu ya, saya lupa, sorry. Ini R, akar dari min 5 kuadrat dikurang akar dari 20 kuadrat, hasilnya ini kan 25 kurang 400. Ini kan hasilnya 375. Nah, ini adalah 19,36. Nah, untuk arahnya sama, ini pakai D per sa, itu makanya tan D per sa. Untuk depannya ini min 20 per min 5, hasilnya 4 terhadap X min. Ini kenapa? Soalnya dia kalau digambar kayak gini nih. Ini saya coba gambar di sini aja ya. Di sini tuh. Jadi terhadap X min di sini sama kayak tadi ya. Nah, ini yang nomor 2-nya, Esther melakukan olahraga pagi dengan rute 500 meter ke utara dengan arah 53 derajat terhadap utara, 500 meter dengan arah 37 derajat terhadap barat, 400 meter ke selatan, terakhir 1500 meter dengan arah 37 derajat terhadap timur. Tentukan besar dan arah tindakan Esther. Kita langsung aja jawab. Ini sama, saya mau gambar juga ya kayak yang tadi, biar nentuin X dan Y nya itu gampang. Yang pertama ini kan berarti utara, ini selatan, terus ini barat, ini timur. Yang pertama kan yang menurut 500 meter ke utara, ini ke sini, dia A 100 meter. Terus yang B itu dia ke 37 derajat terhadap barat. 30 derajat terhadap utara, maaf ya. Sini sejauh 1000 ya. Ini 1000 di sinilah. Ini 53. Nah, terus yang C itu 37 derajat terhadap barat. Di sini. Ini 500 meter ya. Ya, ini. Terus yang D itu 400 meter ke selatan. Dan terakhir yang E berarti ke sini. Nah, ini enggak muat. Karena kecil ya, maaf. Ini 37 1500. Nah, ini kita bisa bikin sama kayak tadi X Y nya. Nah, ini yang akan karena di sini jadi dia tahu ya. X-nya kan 0, Y-nya 500. Sama kita tahu yang D. Ini 0, ininya min 400. Udah cari yang B-nya.
Ini B, kita hitung ini yang X dulu ya, pakainya sin 53 dikali ini ya 1000. Ini kebalik, harusnya 1000 dikali sin 53. Jadi sin 53 kan 4/5, hasilnya 800. Kalau yang ini satunya yang Y nya, makanya 1000 dikali cos 53. Ini jadi 1000 dikali 3/5, hasilnya 600 ya. Terus ini yang C nya ini kan dia sejauh 500 dikali sama ini sin 37, 500 dikali 3/5, hasilnya min 300. Ini kenapa min? Soalnya dia di sini ya. Ini yang B dia juga eksamin, ini ditulis ya. Tapi kalau yang Y nya positif soalnya di sini. Nah, terus yang C nya ini min 300 dan min. Nah, ini kita hitung yang satunya min berapa ya. Ini di sini berarti C, Y, ini X. Nah, ini sama aja 500 dikali cos 37, hasilnya 500 dikali 4/5 itu min 400. Tulislah sini. Nah, karena dia udah diketahuin kan 400 meter ke selatan, kita hitung yang E nya. Yang E nya ini yang X 1500 dikali cos 37. Cos 37 kan 4/5, jadi ini 1500 kali 4/5, saya 1200. Kalau yang Y nya itu 1500 dikali sin 37. Sin 37 kan 3/5 ya, jadi hasilnya 900. Ini tinggal taruh di sini aja. Ini dua-duanya positif soalnya dia ada di sini, jadi positif. Yang positif ini juga positif. Nah, kalau udah ini tinggal ditambahin aja semuanya ABCD nya, terus tinggal ditentukan arahnya. Ini min 800 plus 600. Ini pakai yang di sini tadi. Ini juga sama. Ini min. Kalau udah ini tinggal dijumlah. Ini hasilnya min 100 tambah 1200. Nah, ketemu besarnya. Kalau arahnya ini kan gambarnya kayak gini di sini, jadi makanya tan sama dengan D per sa sama dengan 1200 per 100 sama dengan 12 derajat terhadap sumbu Y.
ini kita tentuin R nya. R sama dengan ini ya. Nah, ini ketemu nih hasilnya 10.000 dan juga 40.000. Jadi ini tinggal dijumlah, berarti akar dari 50.000 ya. Nah, ini akar dari 50.000 yaitu 223,60. Nah, ini ketemu sama ini. Kita langsung ke soal nomor 3, soal terakhir. Ini soal nomor 3 ini. Jadi ini kita harus ngitung ini. Jadi ini kan begini ya. Ini x plus y plus x min y min. Jadi ini yang pertama kan dia ke sini 50 meter, berarti min y min. Jadi dia min 50. Terus ke sini 100, berarti x plus, berarti tambah 100. Terus ke sini ini 1000, ini 1800. Jadi dikurang 1800. Terus ini ke sini 20 kurang 20, salah y. Terus sini kurang 200 dan kurang 50. Ini terakhir. Nah, ini dijumlah hasilnya. Nah, ini hasilnya 2070. Nah, ini ketemu 2070 arah pindahnya. Nah, mungkin segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.